Aku pernah dengar seorang ketua yayasan ya cerita kepadaku tentang dia itu baru aja ngebayarin suatu project pengecatan sekolah yang dia merasa sangat cepat kontraktor ini meminta pembayaran, tidak seperti biasanya. Gini ceritanya, yayasan ini punya sekolah, dia punya proyek ingin mengecat 3 bangunan sekolahnya. Dia calling lah kontraktor tempat biasa dia langganan lah gitu. Kita bilang seperti itu, langganan dia untuk ngecat. Cat semua. Cat. Selesai pengecatan, selesai. Nah, masalah ini mulai muncul. Wajar sebagai seorang kontraktor ketika pekerjaan selesai kan menagih. Saya dengan bayaran. Itu wajar. Tapi yang ketua yayasan ini rasakan tuh adalah kok cepet banget, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya pembayaran itu bisa lewat sebulan, bisa lewat 1,5 bulan. Kok ini baru berapa hari selesai sudah minta pembayaran, nggak kayak biasanya. Padahal kita sudah kerjasama lama nih, gitu kan. Nah, kontraktor bilang, oh tukang yang kemarin itu kecelakaan, jadi dia butuh dana cepat. Akhirnya nggak mau itu ditagihkan lah ke yayasan. Apakah kota yayasan membayar? Jawabannya iya, dia membayar. Tapi membayar dengan harga yang mahal. Kita tidak bicara nominal, karena nominalnya sesuai dengan kesepakatan. Sekian puluh juta. Harga mahal yang aku sampaikan di sini adalah ketua yayasan ini belum siap uangnya karena dia persiapkan itu 1 bulan lagi baru membayar. Yang kedua, dia harus menggunakan dana tabungan untuk cepat menelusuri kontraktor ini. Apa efeknya? Ya salah satu yang paling berdampak tuh adalah kegiatan-kegiatan dalam yayasan itu yang berdampak. Yang harusnya dana tabungan ini dialokasikan ke sana itu tidak bisa. Karena harus menutupi biaya pengecatan bangunan. Oh kalau kayak gitu resikonya sedikit dong. Iya, alhamdulillahnya ada dananya. Kalau kita bicara tidak ada dananya, karena dana itu disiapkan 1 bulan lagi, apa yang terjadi? Oh, ribut. Ya paling tidak akan ada diskusi panjang masalah dana ini terhadap pembayaran, karena dananya belum sih. Pasti akan ada diskusi panjang mengenai hal itu. Kalau misalkan ini tidak dibayarkan, maka akan kembali ke reputasi, kembali kepada kepercayaan, bahkan bisa berujung pada jalur hukum. Ini satu case. Di case yang lain banyak yang bisa terjadi. Gugatan, pelaporan, atau misalkan pemutusan kerjasama. Banyak. Tapi semua ini sebenarnya bisa dicegah dengan adanya surat perjanjian tertulis. Karena dalam perjanjian itu dimuatlah identitasnya siapa, dimuatlah nominalnya berapa, dimuatlah kualitas pekerjaannya seperti apa, dimuatlah kapan pembayarannya, dan dimuatlah kalau terjadi permasalahan diselesaikan dengan cara A, B, C, D. Nah, ketika hal ini ada, ketua yayasan itu bisa mendalilkan sebenarnya ini ada perjanjian. Di dalam perjanjian pembayaran itu maksimal diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Maka sekarang duitnya ada, aku membayarnya 1,5 bulan lagi. Bisa. Apa benefitnya bagi kontraktor? Benefitnya bagi kontraktor adalah
dia tidak akan dikomplain mengenai kualitas dari pekerjaan dia. Kualitas pengerjaan kita, satu, catnya merek A. Yang kedua, warnanya B, C. Misalkan warnanya itu adalah merah dan putih, gitu. Yang ketiga, pengerjaannya itu adalah 7 hari. Jalanan. Maka ketika kontraktor itu berjalan sebagaimana dengan perjanjian dan ketika dia menagih, itu nggak ada komplain lagi. Yayasan. Tidak ada komplain lagi. Orang yang menyewa dia tidak membayarkan. Nah, perjanjian ini memiliki kebaikan di kedua belah pihak, dari kontraktornya maupun dari yayasan, dan tidak akan terjadi perselisihan pendapat. Yang repot itu kan kalau ketika pekerjaan selesai duitnya nggak ada. Repot. Atau misalkan pekerjaan yang nggak selesai duitnya sudah masuk, repot pula. Maka dengan perjanjian inilah memperjelas apa yang harus dikerjakan, berapa pembayarannya, kualitasnya seperti apa, waktu pembayarannya kapan, dan ketika terjadi perselisihan apa yang harus dilakukan duluan. Simpel memang, tapi sangat berpengaruh. Karena itu perjanjian itu terlihat walaupun hanya selembar 2 lembar kertas, tapi itu menjadi penyelesaian masalah sebelum masalah terjadi. Apakah hari ini Bapak Ibu semua sudah membuat perjanjian? Jika belum, buatlah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, dan perjanjian itu bisa menjadi pegangan kita. Karena mau dikatakan apa? Kata-kata terlewat, yang tersisa adalah tulisan. Dan tulisan inilah yang menjadi pegangan kita kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Thank you.